Briefing, kalau briefing. Ayo, Markanya warna rambutnya kayak gini. ini lagi gaduh ini. Ini apaan sih? Apa sih tiba-tiba ada? Mas ya. Oh begini bentuknya? Gini-gini aja bang. Oh begini bentuknya? Sama. Kita 2003. Akhirnya bareng sebenarnya. Dia kan ini. Itu mah album pertama kali. Nonton. 2003 S2. Jeroxnya 2003. Jeros yang lahir. Oh Jeroxnya 2003. Jeroxnya masih Gensi, Jeroxnya. Orang-orang kita masih SD waktu bentuknya waktu masih SD. Masa gitu? Kelihatan banget. Di 24 tahun. Nah, tapi mereka tadi dengerin lagu Dewa. Oh iya. Tahun 90-an tuh lagu 90-an. Iya. Mereka kalian SD kan berarti ya? Iya, Terus SD. dengerin Dewa aja SMP. SMP gue. Hah? Umur berapa? Dewa tahu. Dewa kan udah tua. Dewa. Dewa udah tua. Itu gua Dewa. Bang Tok lahir berapa sih? Gua lahir 82. Anjir. Iya. Masa Anjing sama kayak bapak gua. Masa dianjirin? Kan Pokoknya kalau kita main di pensi, gurunya Iya. yang fans sama Santai. kita. Yang mana kita main di PL gitu ya, Ban? Yoi. Kita main di acara PL. Di turun panggung. Apa yang lu? Yang nyamperin tuh guru. Saya guru ini dulu nonton Jerox waktu SMA. Yang agak shock tuh kalau yang dari SD beneran dah. Misal badannya gede gitu. Halo, ngefans dari SD. Mending SMA, SMP. Kalau SD tuh kayak terlalu ini banget gitu. Udah layak dipanggil om lah. Tapi emang iya. Tapi itu kan sebuah hal yang harus dibanggakan kan. Maksudnya Iya sih. selama itu dari orang Iya, dekat iya, sampai iya. sekarang masih dengerin masih. Iya. Cuman shock aja Kita shock. nonton Jerox dari SD ya? Iya, SD. Bener juga sih. Dan masih sampai sekarang masih terus Nyantol, bertahan di iya. industri musiknya Iya. masih eksis gitu. Tahun berapa ya kita? Kebanggaan. Hebatnya nggak pernah ganti personil. Udah pernah ganti personil lagi. Kenapa? Itu kenapa ya bagus? Apa ya? Maksudnya ditanya kenapa? Iya, benar. Solid berarti Iya, kan Baru Mbak. sekarang yang pertanyakan itu sih. Baru ini. Karena kan di satu grup apalagi berempat kan pasti suka adu argumen kan. Kalau dari apa ya? Kalau dari masalah bermusik, gue pernah waktu sakit digantiin sama yang lebih jago dari gue lah. Wah, mainnya lebih cop-cop, lebih jago. Tadi kalau menurut pendapat mereka, walaupun Anton biasa aja tapi Jerox Anton yang main, gitu. Misalnya gaya-gaya main drum gue. Dia cerita dia bisa gini sendiri ya. Saya lebih Cocok sama kopi cong. cocok sama kopi cong gitu ya. Iya, dia cerita. Bener nggak, Man? Iya harusnya gue ngomong. Gue cerita tentang Sony berarti ya? Contohnya gini contohnya. Jadi Sony waktu itu sakit kan, nggak bisa juga sama. Akhirnya kita jalan, tour waktu itu lagi tour. Akhirnya di kota berapa, Sony ada. Datang lagi kan di Bandung waktu itu. Wah kita seneng banget, saking senengnya Iban main 2 lagu lompat main di panggung. Dah. Jatuh sih jatuh. Jatuh dari panggung. Lagu Rusuk, pertama ya? rusuknya kenapa gitu kan? Kaki gua. Kaki gua. Gitu dah pokoknya. Aku harus dibawa ke rumah sakit. Itu lagu pertama bayangin baru mulai. Baru jadi panggungnya agak ya. Terus dia kayak gue ngeliat banget. Hilang sih. Mario Bros. Panggungnya tuh 3 meter. Tinggi. Aduh. Di sekolahan gitu kan ya? Sekolah. Nggak kelar dong. Hah? Lagu pertama langsung ke rumah sakit. Enggak. Nyanyi di tandu. Gua lagu pertama gitu pas jatuh gitu, udah gitu dibawa ke belakang apa ke UKS, gitu ke UKS. gitu lah. Terus sadar gitu pas sadar tanya, "Gimana, Mas? Udah lanjut aja dulu deh, lanjut." Udah akhirnya gua lanjut dulu. Tapi ditandu gitu. Bener. Iya, Kursi bener. pakai kursi. Ini robek, celana gua robek tuh. Jadi tutupin pakai Gembel sama gembel. pakai baju biar robeknya nggak kelihatan gitu kan. Karena robek semua celana gua nih. Gitu. Ya udah Lumayan, sampai cuman lagu terakhir sadar robeknya tuh. lagu gini gua kagak segerak. Baru masuk rumah sakit habis itu. Lagu kedua, ketiga kita bertiga doang.
Itu nyanyi siapa? Gua sama Sony. Tapi nggak apa listener itu. Untungnya waktu itu pas dia jatuh, aduh nyanyi apa ya? Sensei ya. Ini tolol banget kenapa kita sensei ya? Iya. Enggak soalnya kan biar liriknya salah nggak ada yang tahu. Iya sih. Tapi itu tuh kenapa nelpon gua bang? Nggak usah. Lupa gua gitu. Masih fokus nyopet lu. Kalau merecall kenangan-kenangan zaman dulu, kalau gua nggak salah bang ya. Kalian tuh dari Nescafe Get Started bukan sih? Iya bener banget. Bener banget. 2000 berapa tuh kan? 2004. Awal tahun. Itu kompetisi kan? Berisi. Masih inget gak lagu yang membawa kalian menang tuh apa? Oh iya jadi. Lagunya ini justru lagunya Silon Seven. Jadi kan Iya. tuh kompetisi ada lagu pilihan tuh ya. Iya. Lagu wajibnya tuh coklat bukan sih? Slang. Slang yang mana? Ada slang. I miss but I hate you kalau nggak salah. Coklat. Terus Padi. Seven sama satu lagi Lupa gua. Nah, kita milihnya melompat lebih tinggi. Itu buat ini pertama tuh Buat apa? Audisi pertama. Babak ke-1 lah. Tau nggak begitu daftar, berapa nomor urutnya? 360. Waduh, udah kan selalu banyak tuh di Bandung lagi kan, 360. Di studio ya dalam studio. Diterima, diambil berapa sih? Diambil cuma 2 pen. Diambil Wih lu bro, apa? gimana nih bro? Udah kita jalanin aja. Aduh, kayaknya kan di Bandung kan tahun segitu wah musisi Bandung kan apa kan anak dari Bandung kan. Gitu. Diambil 2 tuh gue udah pesimis banget lah kayak nggak mungkin lah gitu sih. Lama tapi ya. Iya tapi ya udahlah kita kan karena masih band baru banget kan pengen test drive ini musik-musik kita gini waktu itu kita suka Like Kecil sama Muse tuh. Lu udah yang tau nggak Like Kecil? Tahu Haido. Like Kecil sama Muse kita gabungin jadi Jerox ya. Niatnya gitu niatnya dulu makanya ngetes Tapi memang perlu diakui, apalagi kalau dari gue pribadi sih bang, kalian yang membawa duluan kan tuh musik-musik J-Wave ke Indo ya? Kalau duluan tuh Industrinya sebenarnya ya, industrinya. Oh industri musik Industrinya ke industri ya. mainstream gitu. mainstream ya. Mainstream ya. Ya, mungkin ada yang lain tapi mungkin nggak Ah. ke permukaan. Kalau Ya. di dunia komunitas sih Udah sebenarnya banyak udah ada. Makanya kita anak baru di komunitas yang jadi mainstream. Jadi dulu ada pro kontra juga, pro kontra juga. Cuman kalau zaman dulu kalian di sama-samain sama Jerok nih ya, laruku banget. Kalian tuh denial apa? Enggak. Ya, emang idola. kita titisannya. Iya emang ngefans kan. Jadi emang banyak sih band-band yang terinspirasi dari laruku ya. Ya kayak misalnya gini ada orang main basket nih terus jago banget gitu terus bilang lu jago banget ya kayak Michael Jordan. Dia kayak Enggak, aku nggak suka ya nggak mungkin. Iya benar. ya, Karena harus idola belajarnya juga. lewat pensil. Influence lah ya. Banget. Karena yang di ini keren banget. Wah lu kayak Like Kecil masih keren Jawa lu kayak ini band. Cie. Bandnya cup segitu jalan gaju. Lu anjing emang gua segitunya enggak kan gitu. Kalau di Like Kecil kan keren gitu. Iya nggak man? Betul. Tadi kan Get Started tuh bisa dibilang awal-awal berkarir lah ya. Kalau momen yang paling kalian inget yang mengubah Jerox menjadi segede ini tuh masih inget gak? Kalian momen apa tuh bang? Kalau gua sih kesempatan rekaman di Abbey Road Inggris ya karena kita Abbey Road? Oh iya di Beatles ya? ya itu yang bikin wah gila gua sebagai anak band udah naik haji ini gua karena bisa rekaman di Abbey Road. Tahun berapa itu bang? Tahun 2008 apa ya? 2009 ya? 2008. Album. 2008. Album itu album Mini album. Meraih Mimpi, Falling in Love itu rekamnya di sana. Iya betul. Itu 2008 kita juga dari hasil kompetisi juga tuh. Hasil kompetisi Jadi juga. ada festival besar di Indonesia. Boleh disebutin nggak sih? Boleh. Bebas di sini bang. Boleh ya? Bebas di sini bang. Bebas di sini. Boleh. Soundrenalin waktu itu. Oh iya. Sondrenalin yang konsep-konsep gitu ya? Konsep-konsep. Iya. Jadi semua band Indonesia kan pada manggung situ kan. Ya banyak lah ada Gigi, ada semuanya lah semua band-band senior-senior itu pada manggung semua dan bikin konsep juga gitu. Nah kita kan ya kita band inilah Masih baru lah waktu itu. maksudnya kita sebagai junior ya udah kita cuma ikut meramaikan aja lah ininya gitu. Tapi kita ini juga maksudnya totalitas juga. Yang terbaik dong pasti. Yang terbaik gitu. Pakai konsep juga gitu. Pakai konsep juga. Dan ya udah kita nggak expect buat harus menang gimana enggak gitu ya. Udah kita ini aja deh kita kasih yang terbaik aja deh buat penonton buat semuanya gitu. Tahu-tahu ternyata menang gitu kan. Orang pas lagi Pengumuman pengumuman pemenangnya gue lagi tidur sama Wima di kamar
Gue sama Sony doang Kan dapet. after party-nya ada tuh biasanya. After party. Sekalian pemenangnya disebutin, gue tidur di kamar, Anton sama Sony yang Wah, apalagi gue sampai gue Ariel. Banyak itu mas, itu Ariel terus anak-anak Niji semua kan? Iya, pada datang Biasa semua banget. di Waktu itu kalau boleh tahu Jerox mengangkat tema apa tuh konsepnya? Nah, jadi waktu itu kita temanya itu Save Our Music and Culture karena pada saat itu lagi panas banget budaya kita diambil sama negara sebelah nih. Oh iya. Kayak lagu-lagu rasa sayangnya waktu diakuin kan? Batik juga diakuin. Akhirnya kita manggung pakai tema itu, kita pakai batik-batik juga, terus pakai kendang. Kita tradisional. bagi-bagiin kendang ke penonton, jadi penonton main bareng. Batik juga, jadi itu yang kita angkat temanya. Medley lagu-lagu daerah juga ya? lagu daerah. cuma ada momennya yang itu sih sebenarnya mungkin ya momen kenapa kita menang pas ada momen yang kita bisa ngebalikin penonton ngebelakangin panggung semua. Jadi kita kayak nyiapin dari tim manajemen tuh pakai baju paskibra ngibarin bendera di FOH di FOH putih pas lagu Indonesia Pusaka ya kita berempat ke depan hormat tiba-tiba pada balik badan semua tuh penonton segitu banyak di Prambanan tuh. Jadi nggak ada PFO semua. Iya. Hormat gitu, hormat juga. Karena di atas itu ada bendera merah. Ada bendera. Jadi kayak kan kita mainnya siang apa sore. Jadi nggak ada lighting, nggak ada visual, nggak bisa ngandelin itu kan. Konsepnya ya udah padanya siang gitu. Mungkin itu kali ya. Itu juga pas lagi malam kan gue tidur sama rumah tidur. Gue sebenarnya lagi mimpi tuh gue mimpi di London gue. Lagi jalan-jalan. Gue ke sana. Tiba-tiba dibangunin kan gue bangun apa? Berapaan? Menang apa? Udah cepet sono. Ya udah akhirnya menang. Yoi. Nah situ tanya gue dikal Oh yang menang. Yang benar lo ya. Gue samping gue Ariel. Menang. Buka rekening di Cbank cuma 3 menit. Cbank, simple, untuk semua. Mulai dari 5 ribuan, udah bisa. Aku nggak tahu sih kalau di kalangan band. Mungkin gue doang kali ya. Bangsat banget. Bangsat ya. Star syndrome bro. Orang sampingnya Arif ya. Enggak sih ya. Samping gua. Masa gua nggak star syndrome ya? Iya. Kasih dulu maksudnya apa? Star Trek kan. Gue paling besar nih. Oh enggak. Itu Mungkin overproud. Enggak, gue paling besar di Jerox. Iya. Badannya. mirip Kombicong. Gue nggak nyangka tapi public speakingnya semuanya lucu-lucu ya. Ternyata semua gitu anjing. Makanya karena bareng 22 tahun jadi pengertian banget. 22 tahun ya. Nah, 23. yang 23 ya? kocak juga pas udah sampai sono nih. Udah sampai sono nih kita kan. Sampai di London ya. Di London kan. Terus kita kan ke studionya kan. Studio, terus kita ditanya sama si sound engineer-nya. Nah, ini sound engineer ini namanya Chris Boster. Dia tuh yang mixing mastering banyak lah kayak Coldplay, Beatles juga kan mixnya. Akhirnya dia nanya, lu kenapa bisa sampai sini? Karena sulit nih untuk bisa masuk ke sini nih, ya kan? Dia bilang kita ikut festival, festival Indonesia namanya ini nih, kita kasih lihat pamflet ya. Set, mana nama band lu? Nggak ada nama band kita. Menimor. Festival itu nggak ada. Nggak ada nama band kita. Menimor. Masih band baru kan, jadi Menimor. Peter Pan, Padi. Makanya zaman dulu tuh ada Kan yang baru-baru kan Menimor gitu kan. Karena Sound Alin tuh banyak banget. makanya dulu ada jokes kita bikin band namanya Menimor aja selalu ada soalnya. Nama band Menimor. Lagi. Hari kita rekaman di sana 5 lagu ya. 5 lagu. Cuma dapat 5 hari. Karena cuma 5 hari kita rekamannya live. Yang overdub itu cuma vokal doang. Salah satu lagunya yang Falling in Love itu. Nah, boleh jadi nyanyi nih. Iya, jadi baru sih, banyak yang baru gitu maksudnya. Yang baru tuh salah satu lagu Meraih Mimpi. Karena Ya, kan Meraih Mimpi. kayaknya ya akhirnya kita bikin wah kita bisa ke Abbey Road. Akhirnya lahirlah lagu Meraih Mimpi. Soalnya pas kita diumumin menang tuh kita senang dan bingung sebenarnya. Apa yang mau kita rekam? Emang lagi nggak ada rencana produksi. Ya udah, lihat-lihat apa ingat-ingat zaman dulu ada lagu Falling in Love tuh, kalau bahasa Inggris ya awalnya. Udah itu satu, terus Sony bikin Meraih Mimpi. Iman ada lagu lagi juga, hanya aku dan satu lagi. Akhirnya karena kita kalau manggung sering aransemen apa ya kayak intro, instrumental. Ya
udah instrumentalnya satu Kita track gabungin jadi Begitu satu. beres masih ada shiftnya nih. Rekam apa nih? Abbey Road nih, rekam apa nih? Jadi instrumental bikin intro, jadi gabungin iya. Sayang kan? Sayang. Kesempatan besar banget itu kan. Apa? Kesempatannya besar Iya, banget itu, banget. sayang banget kalau dilewatin. Ngomongin album bang, dari semua album yang telah J-Rock bikin dan rilis, apa salah satu album yang menurut kalian mewakili J-Rock banget? semuanya lah kalau album ya. Iya. Favorit? Tapi kalau dari kata orang sih album pertama sih. Album pertama. Album pertama tuh kita bener-bener nggak mikir karena begitu dulu tawarin label kan kita menang festival yang ceritanya. Itu kan kerjasama sama Aquarius. Iya. Menangnya bikin kompilasi. Tapi akhirnya kita diobrolin sama Aquarius. Waktu itu ada almarhum Pak Iin datang. J-Rock, lu mau bikin album nggak? Mau lah Pak. Lu punya lagu nggak? Punya Pak. Ada 10 lagu ada. Padahal belum ada lagunya. Gitu. Jadi yaudah lu kalau punya 10 lagu minggu depan lu setor ya. Oke Pak. 5 ya. Kan kita kalau belajar hip-hop dagang juga gitu kan. Kalau ditanya, ada nih? Oh, ada. Ada aja dulu. Ada dulu. Cuma minta waktu 5 seminggu 5 lagu dulu ya. Seminggu 5 lagu dulu nggak apa-apa 5 lagu lu kirim ke gue minggu depan. Udah begitu gue balik langsung. Wow di studio aja lu gue apa? 5 lagu zaman gue SMA jadi mana gue. Jadi nggak ada. Jadi kita Sebenarnya terlalu ini sih ngegas sih. Karena kan tuh ke festival kan ada pertama kalinya sebelum kau tahu Dream Band nggak? Tahu. Sebelum Dream Band tuh ada Nescafe Get Started. Jadi ada reality show di TV-nya. Kerjasamanya tuh Trans TV. Jadi festival itu diliput TV. Sponsornya label besar Aquarius sama Nescafe itu sendiri kan. Jadi jadi setelah pas lagi Sekarang reality show-nya kayak gini. Iya kan? Iya, dan itu ada di Bandung, Makassar, Surabaya, mana itu lagi? Makassar, Bandung, Surabaya, Jogja. Kita Bandung. Masing-masing 2 kan, jadi 8. 8 tuh langsung siaran live di Trans TV, main live. Lo bayangin band baru main di TV siaran langsung. Salah kan berarti. Trouble. Nah dari 8 dipilih 3 ini hadiahnya tour 10 kota. Jadi langsung pengalamannya gitu. Tahun segitu tour 10 kota di Medan, bawain lagu Laruku gitu kan. Mana ada yang tahu kan. Sedangkan band yang 2 lagi Bon Jovian ya. Sama Linkin Park. Sama satu lagi band hip metal gitu, Linkin Park. Penontonnya lebih pecah. Gue main lagu Jepang gitu. Cuman ya alhamdulillah kita pede-pede aja. bodoh amat tuh sukanya ini gitu udah komit udah. Tapi hobi-hobi musik-musik di Jepangan itu ketika J-Rock udah terbentuk, apa mau kalian satu udah masing-masing suka aja? Dari sebelumnya suka masing-masing. Iya. Justru karena itu dia makanya bisa ngumpul gitu. Dulu kan susah ya nyari yang lu tahu Lar Kecil nggak? Dulu tuh kan susah nyari yang satu suka. Tahun 2000-an ya, tahun 2000-an masih 2000 awal kan dia VCD loh, VCD Lakersil tuh gue nonton makanya pas VCD. ketemu Apalagi ketemu anak bandnya gitu. pada tahu semua, seneng banget. Kalau suka mungkin banyak, cuman yang main bandnya gitu. Yang dia bisa diajakin ngebandnya kan gue main satu sekolah nih, SMA. Kita berdua suka Arkansas, nyari player lain susah. Nggak jadi-jadi. Akhirnya kesempatannya di 2003 itu. Ketemu Sony dia. Tapi oleh itu gimana maksudnya? Ketemu sama Sony waktu itu Funky Kopral bikin Fangkop. Tahu nggak Fangkop? Tahu ya. Waktu itu bikin audisi gitar. Nah, audisi gitar karena si Onci keluar waktu itu, album si Onci Ilmu tuh keluar dari audisinya, kita ikutan nih bertiga nih. Ikut audisi, jadi kenalnya waktu audisi gitaris. Hai Bos Sony, audisi yang kalah. Lu kalah kan sana? Lu kalah ya? Tahu nggak kasar siapa? Siapa aja sih? 3 besarnya mereka berdua sama satu lagi. Satu lagi Mana kacamata saya? Intinya kacamata. Siapa ya? Robi. Kemarin viral tuh Robi. Itu 3 besarnya. Itu 3 besarnya. That simple. Waktu Sony nggak bisa, sempet mau digantiin tuh. Sama Robi. Untung nggak jadi. Untung nggak jadi. Udah tuh, dari situ kenalnya. Udah pas beberapa lama kemudian gue ketemu Sony lagi di studio lah gitu kan. Terus ngobrol-ngobrol masalah lari cancel itu kan. Nah akhirnya pas gue cabut dari Funky Kopral di 2003 itu selesai kan Funky kan bubar gitu kan. Nah langsung gue kontak si Luma, Wim bikin ini yang kayak itu, ayo siapa lagi orangnya? Nah, gue kontak Sony, oke, drummer siapa nih? Temen gue ada, udah
disitulah kita ketemu. Pokoknya sama-sama teman-teman. Yoi, satu sekolah dulu. Basis ya makanya di Jepangan. Itu dia makanya. Sony bilang kan Itu juga karena dia dulunya gitaris. Gue main bass baru di Jarok. baru di Jerok. Jadi Nah ini ada fun fact yang dulu zaman gua kuliah tuh, atau benar apa enggak ya? Bang Iman dulu guru gitar ya? Pernah Bener ngajar emang masih di Cik emang lu ya? apa di Cik ngajar juga. Ngajar gitar jadi vokalis juga. tadinya juga nyari vokalis kita. Gue juga dulu guru drum, menurut gue Mat Sorum namanya. Iya kan? Iya benar tapi benar. Bener loh. Namanya Mat Sorum. Mat Sorum. Padang. Jaga padang, jadi gue lapar bro, lu bawa padang dong. Oke bos. Di studio aja. Lagu Larung tuh yang paling suka Jirok siapa? Kalau Larung. Wah, beda-beda sih ya, banyak. Kalau gua Fort Avenue Cafe suka, Hani ya suka. Bawain apa? ATX Mas? Banyak. Suka banyak yang suka. Rex Mas ya, ini klipnya keren banget. ATX Mas serem banget tuh, serem. Yang live-nya aja. Big band gitu. Ribet-ribet tuh. Gua. Parah. Itu nyangkut tuh bang. Iya, soalnya kemarin juga viral lagi kan soalnya itu lagu itu. Jadi emang Jarok itu album pertama. Dari yang lalu semua. Gue dengerin dulu bang. Tapi TW Ready Steady Go, Junior Hotai, Iya. beberapa dengerin lah. Cuman yang populer doang, nggak sedalam itu. Album Smile kali ya? Kayaknya ya, iya. Karena dulu gue ngefans Lagi banget pas sama di Haido. Indonesia pecah-pecahnya kayak Tahun album berapa Smile. dulu pertama dengar? Kuliah 2007-2008. Udah mulai banyak itu informasi Iya, yang masuk. dulu. Oh, gue zaman dulu tahun 98-an itu masih jarang banget gitu. Iman tuh sampai malah interview Aido deh. Iya Iya kan? benar. Itu orang kayak vampir ya bang ya? Emang vampir ya? Iya. Nah dulu kebetulan Bang Wima basis gue tuh dulu ngefans sama Kenal Sama Lu kayaknya. Dulu gue punya band. Oh, ini musiknya gitu. Iya, dulu dia Musik Jepangan ngefans juga ya? lah. Enggak, dulu modern rock, tapi dia ngefans lah sama Bang Wima dulu. Dan tahu banyak itu. Pernah ketemu berapa kali kayaknya dia juga harusnya. Iya. Ada namanya Cikyang, Ferry Salim, Ferry Salim main film. yang basisnya putih. Main film. Bukan. Gak sama Ferry Salim nih. Basisnya dia dulu bahasa putih. Oh iya. Salam lah. Ya, dulu pernah ketemu di mana gitu dia. Apa dia bohong kali? Bohong. Dia bingung tuh jawab katanya bingung. Dia ada pick lu lah, ada picknya Jarok. Oh benar berarti. Warna apa? Gua ada. Dia di warna prediksi putih. dia pikir. Hah? Yang warna putih. Picknya. Pick bass dia. Oh, zaman awal-awal. Oh yang logo masih logo Jerox tuh. Iya, logo Jarok. Warnanya beda-bedain. Beda lagi. Sekarang Jadi lagi kalau abis dia ganti desain lagi. Sekarang pakai Pokemon ya? enggak, sekarang gua One Piece. One Piece ya. Berarti kita Sempat Pokemon. Satu ya. siapin ya katanya buat kita ya. Bawa nggak sih? Ikut nggak? Masa gitu? Gua nggak tahu apa sih. Soalnya gitar dong nanti kayak gimana nih? Ini banyak nih pick nih. Nah itu buat Jerox dari kita. Asli keren sih. Pun emang AI gitu loh. Jadi udah semakin berkembang. Ini baru tahun ini ya ibaratnya kan. Apalagi ke depan Iya, kan. tahun ke depan nggak tahu Kan? sih. Bayangin apa. Nah itu dia. Cuma yang pasti sih kalau secara performance ya kan udah pasti AI nggak bisa menggantikan manusia ya. Betul, Humans ya. betul. Ya kan? Secara performance ya. Jadi walaupun dia buat itu, misalkan dibikin lagu lah atau apa, udah untuk di situ aja gitu. Dia nggak bisa untuk kayak misalkan Belum kali man. Robot nanti jadinya. nanti robot itu jatuhnya Bentuknya robot. fisik gitu. Iya kan? Robot. Cuma menurut gua Tangan gitu robot. Sempurna. nonton robot sama nonton manusia kan tetap beda. Iya, kan? iya. Ya. Kita kan manusia kan. Pasti yang pengen kita tonton juga manusia kan. Begitu kan. Maksudnya itu di situ justru sisi manusia itu yang ada salah-salahnya. Humanize. Humanize itu kan ada salah-salahnya. Itu yang seru justru di situ kan. Kalau terlalu sempurna kadang Tidak. Aneh. Boring ini Iya, aneh, iya. kan? Sama kayak ini kali bang ya. Kalau Kita menurut gue sih malah kayaknya lu kan nggak bakalan bisa membendung teknologi kan. Iya, benar. Mau lu kontra mau lu kayak gimana pasti itu AI akan tetap jalan kan. Nah kalau gue sih lebih
menyimpulkannya ya lu pakai buat tools sebagai alat membantu kreatif lu aja. Akhirnya akan ke situ sih. Iya, jadi tools dia benar. Tools untuk cari ide, nanti kita kembangkan lagi. Karena banyak yang anti kan. Kayak zaman dulu deh, dari kita fisik tadinya kita dengerin musik itu kan harus kaset, harus CD. Terus di waktu itu pindah ke digital tuh kan agak-agak dulu kan sempat pro dan kontra juga kan. Tapi pada akhirnya kan akan yang menang akan digital juga. Yang perkembangan teknologi saat itu kan. Nah, AI juga menurut gua mau orang kontra dia akan tetap jalan. Sama kayak halnya ini mungkin relate sama Bang Anton kali ya. Dulu kan drum ngetik sama tag beda ya. Gambar sama lu tag beneran tuh. Sekarang di rumah dia. Iya. Gambar ya. Tapi kalau didengerin memang kalau AI itu presisi banget ya, sempurna banget. Tapi kadang-kadang apa ya? Ya kalau dibilang nggak ada manusia tuh kadang-kadang kita dengerin tuh lagu tuh ya. Itu lagu tuh ada energinya. Kalau gue bisa Iman aja bikin lagu nggak rilis. Kapan rilisnya nih? Ntar aja deh. Tapi lama-lama tuh jadi dengan nafsu kita sama lagu itu. Padahal kenapa lu nggak rilis sih? Aduh gue nggak nafsu bro. Kayaknya masanya tuh udah energinya udah lewat gitu loh. Udah habis gitu. Makanya kalau manggung gue juga suka gue salah-salahin gitu loh. Biar manusia banget. Sengaja. Jadiin ciri-ciri dong. Ini pembenaran, jangan support. Salah mulu soalnya. Ini pembenaran ntar dia. Tapi gimana caranya Mas Jerox bisa tetap survive di maksudnya sekarang kan sekarang kan udah Gen Z banget ya maksudnya sekarang waktu mas-mas di Abbey Road misalkan ada yang sekarang tuh yang baru lahir 2008 sekarang udah SMA gimana cara untuk tetap survive di Gen Z tetap relatable sama mereka Tetap ya orang datang ke acara Gen Z kayak gini. Iya. Iya kan tujuannya gua kesini ngapain? Kita Gen Z tahu. Kita baru tahu. kita Gen Z. Ya walaupun kita nggak terlalu ngerti dengan kebiasaan Gen Z ya, nggak terlalu ngerti lah. Yang kita tahu cuma manggung sebaik mungkin gitu di panggung. Pemainnya udah keren, paling nggak pulang dari situ yang tadinya nggak tahu jadi bandnya oke lah gitu. Minimal gitu kan 1-2 orang nambah fans. Walaupun masih baru SMA, alhamdulillah sih ada beberapa yang kayak kemarin kita manggung buka registrasi Jerox Star gitu ya, fans club Jerox. Itu ada yang masih SMA ada, jadi kan lumayan regenerasi. Tapi dikit-dikit apa-apa, yang penting kita eksis terus aja. Itu ya R-nya itu terus eksis itu tuh, makanya kita kesini. Abang pada nongkrong bareng juga nggak sih kalau di luar atau sendiri-sendiri? Kita beda provinsi bener. Dulu sebelum Jadi kita kayak Metallica, kayak band Metallica gitu. Metallica beda negara. Kita beda provinsi. oh tinggalnya beda-beda Beda-beda. Dulu sebelum kawin, sebelum kita nikah, misalnya kita kan masih kebentuk waktu masih bujang ya. Betul. Sebelum kita nikah, Ya kayak gini. Iya kayak gini. Kita tinggal satu rumah kayak gini. Satu rumah gini. Gua tahu tinggal di mana ya lo ya? Cinere. Enggak, itu rumah orang tua gua. Ini enggak kita kontrak satu rumah kayak gini bareng-bareng. Tinggal bareng gitu. Tinggal bareng. Kalau Kawin mungkin sama kalau lama. kalau pada saat itu udah ada streaming mungkin kita streaming. Oh iya, Jirokton. Mulu jamming ya. Kolam dia ya. Ada kolam juga sama. Kalau dulu yang sering ada gunung aja tuh. Kalau yang sering renang dulu siapa? Yang sering renang di kolam dulu siapa? Ya. jarang. Oh iya, ulang tahun aja. Ada ulang tahun hari ini? Iya, karena ada ulang tahun. Karena kita deket ulang tahun. Ada ulang tahun aja. Gue gak demen tuh beriin ulang tahun. Kebetulan Yuka lagi ulang tahun. Serius? Nah, sebenarnya ulang tahunnya Juli, cuma kalau mau ceburin sekarang nggak apa-apa. Jangan. Kalau abang-abang yang minta saya terima. Pas tinggal bareng dulu sering berantem dong masih. Enggak kompak banget. Kita kompak banget. Dari dulu. Ribetnya paling kalau tahu Karena satu visi kali ya. Kita visi. Udah saling pengertian. Misalnya Wima lagi bad mood kita udah tahu gitu. Tinggalin kamar, kunciin udah. Kasih makan lewat kolong. Sama kolong juga sudah old boy. Selain dulu ada deadline nggak sih kayak di umur berapa harus udah sukses gitu?
targetnya gitu. Iya. Ada perjanjian gitu. Oh itu gaji gitu ya begitu ya? Ada target. Kita nggak ada. Tabrak aja Kita udah. juga nggak ada, cuma Kita emang nggak ada. Kita semua ini nggak ada. mana atas mana bawah. Apa tuh itu? Selain musiknya yang dulu ikonik Jerox, style fashionnya juga coy. Iya. Dulu Jerox tuh punya pokoknya di fashionnya tuh style tuh Apa aneh? nyentrik, beda dari yang lain. Siapa yang paling Gue ngeliatnya aneh sekarang. Yang dulu ya. Dulu Iya, dulu sama. bilangnya orang bilangnya dulu Harajuku. Sekarang harap maklum. Ya konsepnya karena ini sih, karena kan kita band influence kita karena kecil, lu tahu referensi Iya, dari dulu tahu. visual K, terus kita juga nonton Miles Major ya mana? Yoi. Miles Major juga visual K juga, jadi kayak keren nih, kita ngeband tuh bukan hanya enak didengar tapi juga harus enak dilihat. Itu Iya, gitu. karena ikonik jadinya kan. Yoi, makanya dulu Bima juga salah satu yang kayak Aloy itu ganti-ganti warna mulu, merah, kuning. Enak sih dilihat dulu mah ya. Oh itu Itu udah agak sini-sini tuh. Sini ya. yang dulu banget. Oh yang dulu malu lah ya. Kita kan Jero kita cari di Iman festival tuh, kalau festival Nescafe, jadi cewek loh pakai wig, pakai rok. Nah ini juga. Iya kan juga. Kalian juga pakai rok. Kalian gitu. Ada ya sampai pakai orang. Kita cari Google Jerox tua gitu ya. Jerox dulu kali ya. Dulu. Kasih Yang lihat. tua. Masih ada nggak di Luwim? Belum tuh. Nyarinya di mana ya? Facebook. Itu masih lumayan. Masih lumayan nih. Itu Oh yang pertama-tama gila. Itu video. Pokoknya sampai bilang baju yang kira-kira ini baju Nora nggak? Nah ini kita pakai manggung, kalau belum Nora tuh belum dipakai. Siapa yang paling idealis? Nih. Buka slide mana nih? Tuh. Nih. Lu kasih lihat. Gila. Iman tuh. Ada lagi. Bentar. Nih. Mana lagi? Ini waktu Oh. lihat Iman tuh. Ngeri nggak? Tapi gue suka tau bang yang perempuan-perempuan itu kan. Maksudnya bersetahun yang gitu ya. Bersetahun. ya paling enggak dulu kan dari sekian Andro banyak. ya. Paling enggak orang nengok dulu kan. Iya. Akhirnya pas Iman kawin di Rukiah, jadi dia setannya cabut udah. Tapi orang-orang nengok sih pasti begitu. Dia pas pakai baju itu masuk toilet kan. Diusir Mas Satpam. Dikira cewek Iya. Salah jangan sebelah sana. Oh, jangan berdiri kencingnya kan. Di sini juga ada. Ada kita di sini. Ada sesiola Lagi namanya. pada libur ya saya. Lagi libur. Nanti ya? Iya, Di nanti. akhir-akhir acara Ada dong. acara nggak ada yang biasanya muncul ya? Ada orang-orang gila juga sama. Ada ya? Kayak Iman gini, yang belum di Rukiah belum? Jangan dikik ya. Bentar lah ya. Sosiola, siapa Sosiola? Iya, nanti biasanya di akhir-akhir deh. Dia anak-anak sini. Iya, di Tapi waktu kita kayak gitu tuh, kalau dulu ya perasaannya tuh anjing men, gue yang paling keren, nggak ada ide. Anjing kok gue Nora, anjing kok gue gini. Nggak ada. Pas gini anjing gue keren. Pas lihat teman gue, band gue paling keren. Ada rasa gitu, jadi Bener. lu harus lihat nih nanti nih kalau band gue manggung, lu kasih tau teman-teman lu harus lihat nih. Gitu. Kalau zaman dulu kan punya band tuh nggak cuma satu kan. Bima waktu itu punya band 2, gue punya band juga 2, Sony punya band juga, Iman nggak lu satu doang, lu habis keluar dari ini soalnya ya. Tapi proyekan lu banyak tuh proyekan. Ada band ini Cafe juga, band juga kafe ya? apa? Jeronimo dulu sempet juga tuh. Oh iya. Jadi banyak, tapi pas begitu ketemu Jerox, kayaknya rasanya tuh, wah ini dia nih. Gitu. Ini kayak ini. Apa namanya? Gimana ya? Ya ada Ngomongnya perasaan gimana ya? kayak namanya energi ya. Gimana sih susahnya ngeband pacarannya 2 orang kan. Ini berempat. Jadi kayak kali itu gue bisa membanggakan di depan orang tua gue punya band gitu. Ada nih band namanya Japanese Rockstar. Dulu namanya Japanese Rockstar. Akhirnya jadi Jerox. Padahal kita belum ngapa-ngapain gitu. Baru ketemuan 2 kali ada. Malah Jerox side project kalian awal ya? Iya, semua satu project. Ya gitu. Semua satu project. Tapi begitu ketemu kayaknya ada rasa, ah ini nih, gitu loh, ini. Mimpinya tuh gila banget. Oh, pokoknya nanti kita cover Jepang, kita bakal manggung di Jepang. Kita itu, wah gila, gue sampai gila nih mimpinya tinggi banget waktu itu. Bareng-bareng mimpinya masalahnya. Jadi tadi bareng-bareng. Ada yang komen tuh, Joe Paula, inget gue bareng Icut pernah ngelatih mereka koreografi. Oh iya. Mana sih?
Itu Joe Paula. Ini kayaknya Kayaknya dancer deh. dancer ya. Dancer. Jadi kita pernah Bikin video klip ya? bikin video klip, istrinya Fajar. video klipnya Juwita Hati itu kita ngedance tuh di situ tuh. Cuman orang mati kita. Juwita Hati. Pernah makanya. Bener ya, itu juga ya. salah handphone. Nah, kita ngedance gitu buat apa? Ada gue posting pas kita tahun berapa tuh mana? 2008. Enggak, 2006. 2006. Iya. Oh Juwita Hati ya? Oh Juwita Hati kan 2006. timnya ini Yonglek juga itu kan? Iya. Iya. Ngambil sebenarnya ngambil dari bank dari mana tuh? Dari alam mana tuh, ya kan? Ya itu ibaratnya metode seperti itulah ya. Jadi nggak bisa kita Susah emang berat, nggak nyampe lu. Iya. Saya kalau jadiin saya nungguin kagak ada keluar apa, mau keluar tahi. Ya, jadi gini, banyak kan gini, kayak ada beberapa lagu misalkan ada yang mirip lagu ini, padahal orangnya beda. Iya. Orangnya beda di negara yang belahan yang berbeda, tapi notnya kadang suka sama, gitu kan? Terus sering kejadian tuh kayak lagu George Harrison. Dulu waktu George Harrison ngeluarin lagu apa tuh, kalau nggak salah lupa aku judulnya, itu dia disu tuh sama ada orang tuh musisi yang nggak begitu terkenal malah, tapi Gue ngecas dong. dia udah Ada banyak banget di chargeran. dan hampir sama notasi mirip segala macam tuh. Akhirnya padahal nggak mungkin lah George Harrison tuh ngeplagiat kan gitu kan. Apalagi di era itu kan mana ada internet YouTube, apa segala internet macam kan, ya kan. Nah tapi bisa kejadian tuh. Nah itu berarti kan sebenarnya mereka ini mengambil dari pada saat itu ngambil dari source yang sama gitu loh. Jadi nih kalau kita ngomong ini berarti semesta nih, universe apa aja, semua ilmu ini udah ada semua nih. Ilmu teknologi, ilmu musik apa segala macam, nada lagu itu semua udah ada. Tinggal siapa yang ngambil tuh. Yang mana nih siapa? Bisa dari orang. Berat ini. pembahasan tuh kan. Nah, ini kan. Berat. Basep paling. Masa nggak jadi deh. Penasarannya sih kadang tuh pengen belajar untuk nulis lirik dan lain-lain susah gitu. Mulai tulis dari yang sederhana sih. Kalau gue pernah nanya sama Piu Adi. Gue juga penasaran gue waktu masih jadi masih junior lah. Nanya kalau bikin lirik yang bagus gimana sih mas? Kalau dia sih jelasinnya mulai dari yang sederhana aja, misalnya kayak kamu bangun tidur, berdiri, ngaca, terus keluar melihat matahari, itu kan tulisan biasa. Nanti per part itu dibikin bahasa liriknya. Saat ku terbangun, ku terjaga. Jadi ada kayak kosakatanya, emang kalau kita sering baca kan akhirnya jadi memperbanyak. Ganti-ganti Kosakata gitu kan. ya. Jadi kadang makanya kenapa kita harus banyak baca tuh biar banyak iya bang inilah. Diksinya tuh bisa banyak gitu. Kelebihannya orang-orang sastra kan gitu kan. Jadi indah gitu. Akhirnya jadi bahasa lirik, bahasa sehari-hari. Padahal cuma ngomong bangun tidur, gue ngeliat matahari, bagus indah banget, bisa bikin gue semangat. Intinya gitu doang gitu. Cuman di itu Lagian susah-susah chat GPT aja sih. Dulu yang terbiak kan manusia. Tapi sekarang gitu ya, kalau misalkan bikin dari AI atau ChatGPT gitu, itu kan mereka akan terdetek ya kan? Terdetek tuh, kayak orang bikin Suno aja pakai Suno, itu terdetek juga pakai Suno. Akhirnya copyrightnya itu jatuhnya ke si AI itu masalahnya, ya kan? Kalau misalnya gitu. Berubah tetap ya. Tetap akan tahuan. Kayak kita bikin skripsi aja, kita bikin skripsi ini kita pakai AI, kan bisa dicek tuh, dosen bisa tahu kan. Kalau itu pakai AI. Mau bikin lagu nih saya. Masa gitu. Kalau masih mana mas lagu favoritnya? Imagine gua. Satu man, kalau lo bisa dengerin dari Jeros sama satu lagu, lu pilih lagu apa aja kan ya? Hah? Iya. Lu Apa mas? apa? Lagu dari Jeros ya. Jeros lah, masa lagu John Semuanya gua suka Lennon. sih. Tapi mungkin kalau Legend. kalau satu lagu doang ya. Iya. Ceria deh. Ceria. Kayaknya suruh bawain nih kita nih. Ya kan? Kita nunggu ceria keluar. Sebelum ceria, pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir buat Jeros, sejauh ini kalian berjalan melangkah, masih ada mimpi gak yang belum kalian wujudkan atau mau ke depannya mau diwujudin? Banyak. Masih banyak. Boleh diceritain atau
Di-spill? Ya boleh, kita mau jadi perusahaan. Kita mau jadi CEO yang Iya. hilang. Kita menjadi konglomerat yang banyak memberikan manfaat buat banyak orang. Amin ya Allah. Amin. Ya kan? Iya. Konglomerat yang banyak memberikan kebahagiaan buat dunia. Gua pengen kayak gini, kayak duitnya banyak nih kayak gitu. Nyantai kayaknya kayak gini nih, ya kan? Itu. Kalau gua pengen Siapa ini orangnya? Mas Firman, Apa? Harapan, mimpi Buat Jarok, buat gua. Mimpinya? harapan usia. pribadi. Kalau nama saya Wima, Usia berapa? Harapannya apa? harapannya buat Jarok sebenarnya ini udah melebihi ekspektasi ya. 23 tahun tuh buat gue sesuatu yang gue jalanin secara fun banget. Maksudnya lu nongkrong ngeband sama temen, keliling kota, makan kuliner, dibayar lagi. Maksudnya ya syukurin aja gitu. Jadi nggak usah terlalu banyak ngejar apa. Udah jalanin sebaiknya lu bisa hari ini. Hasilnya juga akan ngikutin gitu aja sih. Jadi fun lah, gue senang aja ngejalaninnya gitu. Ya lu juga pasti kan nggak ada masa yang sebenarnya nih posisi lu tuh banyak yang orang pengen rasain gitu. Cuma kadang kita terlalu ngeliat pengen kayak ini jadinya kayak kurang mulu gitu. Padahal sebenarnya lu jalanin aja seru-seruan aja. Tapi asal apalagi bisa manfaat ya. Lebih enak lagi apalagi sekarang kita udah berkeluarga. Kalau bisa jadi rezekinya dari yang halal lah gitu. Jadi jalaninnya enak gitu. Ton, Udah yuk balikin. Satu lagi. Oh iya. Gue tahu mimpi gue apa. Roy, gue tahu Roy. Mimpi gue ialah gue akan sama seperti teman gue, dia akan support. Karena tanpa gue mimpi dia nggak terwujud. Kan dia harus kan. Mimpi dia harus jadi itu akan stay bersama lu, berarti brother gue semua. Gue akan support yang halal. Ceria. Gas. Apa tersesat? Ya, Ceria. iya.